Pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline. Gema, Anda pernah dengar istilah bookstagram kira-kira ini? Sih, ini baru kayaknya Nah istilah iya ini. betul, ini akhir-akhir ini pemirsa baru muncul di kalangan masyarakat, di kalangan anak muda. Mungkin masih terdengar asing bagi sebagian orang, tapi tidak sedikit juga yang ternyata sudah tahu istilah ini. Nah, jadi kalau menurut informasinya adalah bookstagram ini adalah akun Instagram para pencinta buku untuk menyalurkan semangat membaca dan mengoleksi buku kepada dirinya sendiri maupun orang lain melalui postingan mereka. Nah, aktivitas ini dapat berupa mereview buku, memberikan ulasan, atau memposting foto dan video tentang buku yang dibaca. Biasanya nih pemirsa, akun-akun bookstagram ini akan tergabung dengan beberapa komunitas. Ada apa aja nih, Valen? Nah, jadi di dalam komunitas tersebut biasanya ada berbagai aktivitas ya Gema ya. Mungkin ada tantangan, challenge, misalnya seperti aktivitasnya memotret buku dengan estetik bagaimana. Kemudian ada yang memposting yang namanya video reels, menyampaikan ulasan dengan cara-cara yang sebenarnya ini familiar dengan anak-anak muda ya, apalagi generasi millennials dan juga Gen Z. Kemudian ada juga yang memposting berapa banyak nanti target membaca yang bisa dilakukan. Ada yang memberikan rekomendasi buku apa yang misalnya relate dengan topik-topik tertentu atau penulisnya siapa dan banyak lagi yang lain. Nah, sebelum baca buku biasanya kan sudah pasti ya orang akan membaca ulasannya atau cari tahu dulu tentang buku apa yang akan dibaca itu. Nah, akun bookstagram akan sangat membantu dalam membangun semangat Anda membaca, terutama jika buku tersebut mendapatkan banyak ulasan yang baik. Seperti ini ya Gema ya. Iya, ini Yang satu isinya ini. ada rekomendasi buku, ada reviewnya juga, ada cover bukunya juga. Karena kan mungkin cover juga membuat orang menarik untuk beli dan baca ya. Betul. Nah, Gema, ngomong-ngomong ya kita lihat di cuplikan Instagram ini kan akun salah satu bookstagram ya, namanya bacaannya Alia ya kalau tidak salah ya. Tuh, bacaan Alia. Nah, kita hari ini punya kesempatan untuk mengenal lebih jauh lagi tentang bookstagram itu sebenarnya apa sih? Kita langsung tanya pemirsa dengan yang bersangkutan, ada Alia Putri, salah satu bookstagrammer yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom siang hari ini. Iya, selamat siang Alia. Siang Alia. Ya halo, selamat siang. Oke, Alia, aku pengen nanya dulu, di pertengahan tahun 2024 ini sampai detik ini deh, udah berapa buku yang kamu baca? Kalau dari aku sendiri sih udah baca lebih dari, bisa dibilang tuh udah lebih dari 500 buku. Dan ulasannya sih udah 1000 ya, karena aku baru ngitung juga sih di pertengahan tahun ini. Jadi selama ini aku baca tuh nggak pernah dihitung gitu berapa jumlahnya. Jadi ya udah kurang lebih yang udah ditampilkan di akunku itu udah aku baca bukunya. Oke, jadi Alia memang suka membaca, lalu sudah membaca banyak sekali buku, sudah mereview dan banyak ditampilkan di akun Instagram. Nah, kemudian diklaimlah menjadi seorang bookstagrammer. Nah, ini alasannya mengapa? Mengapa tertarik menjadi bookstagrammer? Apa cerita awalnya, Alia? Oke, kalau dari pengalamanku sendiri jadi bookstagrammer itu dari tahun 2020 gitu. Jadi udah 4 tahun yang lalu, waktu itu pas pandemi. Nah, saat itu situasinya saya lagi kuliah S2 yang tadinya kuliahnya offline, sekarang nggak ada kegiatan. Saat itu tuh liburan kan 2 minggu waktu itu. Tapi habis itu kan ya tau lah situasi pandemi kayak gimana habis itu. Nah, untuk mengisi waktu luang itu akhirnya aku memilih untuk baca buku karena emang sebenarnya emang suka baca buku dari kecil, tapi baru intens lagi tuh setelah kuliah lah gitu, kuliah S2 lebih tepatnya. Nah, lebih suka baca buku non-fiksi. Tapi saat itu belum cuman cari informasi buku. Nah, aku awal tahunnya itu tahun 2019, ada bookstagram nih, beberapa akun bookstagram aku ikuti gitu. Sampai akhirnya tertarik untuk membuat akun bookstagramku sendiri karena ikut kelas salah satu bookstagram dan booktuber juga. Jadilah aku tertarik nih, katanya kan punya ciri khas ya gitu, berguna nih katanya buat sharing rekomendasi buku atau misalnya sharing insight buku. Nah, kebetulan saat itu pengen cari juga bacaan-bacaan yang non fiksi gitu terutama. Nah, yang selama ini aku lihat bukunya yang direkomendasikan yang ada di akun bookstagram atau misalnya di blog gitu, itu bukunya udah aku baca dan akhirnya berinisiatif lah gitu saat itu untuk bikin akun sendiri untuk sharing rekomendasi buku, karena kan biasanya kita tahu ya gitu, wah ngapain sih sharing buku di medsos gitu kan, terus juga nanti kegiatannya dianggap apalah gitu, tapi ternyata banyak banget yang suka dan bisa ketemu orang baru dan
akhirnya sampai sekarang masih menjalani itu, karena tapi sekarang sih udah nggak kuliah lagi gitu, aku udah sibuk di pekerjaan, tapi tetap hobi baca tuh aku coba konsisten gitu sampai hari ini. Jadi emang awalnya sih Iya. pengen sharing aja gitu soal Oke. buku-buku yang memang udah aku baca sih, gitu sih Kak. Oke, konsisten sih kalau ngeliat dari backgroundnya itu buku semua loh raknya. Nah, Alia punya nggak sih spesifik genre yang disukain untuk buku dan biasanya nih yang direkomendasikan kepada para followersnya tuh apa sih? Hmm. Nah, kalau misalnya aku itu fokusnya di non-fiksi gitu bukunya, karena memang aku lebih awalnya sih suka baca filosofi teras karyanya Henry Manampiring. Nah, terus habis itu tertarik tuh untuk mengulik lagi di genre filsafat, di self improvement yang tadinya sih sebenarnya aku nggak suka karena ada anggapan wah nanti udah habis baca mau jadi apa gitu. Maksudnya ya sukses atau tapi ternyata aku mendapatkan manfaat lah dari genre tersebut gitu, yang tadinya kan dikira wah apalah gitu. Nah habis itu spesifikasinya di non-fiksi, habis itu lebih suka juga tertarik sama filsafat, terutama stoicism. Nah itu aku juga sering rekomendasiin bukunya Marcus Aurelius yang judulnya Meditation. Nah tapi juga ada non-fiksi yang lain, misalnya sejarah, politik, ekonomi, bisnis. Nah itu juga pernah aku rekomendasikan di dalam akunku gitu, karena aku merasa banyak sih bacaan non-fiksi di luar sana. Aku melihatnya observasi aja gitu, ketika lagi di toko buku aku melihat biasanya rak tersebut tuh nggak terlalu yang gimana ya, jadi aku pengen sharing gitu informasi soal ternyata banyak loh buku di yang tadinya rak yang mungkin kita nggak akan kunjungi itu banyak hal yang menarik yang bisa kita dapatkan gitu. Jadi kan biasanya kita kalau baca buku itu ini dari interaksi sama audiens juga gitu kan, biasanya mencari relevansi apa sih kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, apa kaitannya juga dengan pengembangan karir. Nah aku di situ spesifik di sana karena memang pengen mengedukasi juga, sharing gitu insight yang udah aku dapatkan dari buku, sehingga nanti audiensnya lebih tertarik gitu untuk bisa baca buku genre yang kita bilang mungkin berat gitu, mungkin belum terlalu dibutuhkan, tapi sebenarnya kita sendiri pun butuh insight itu gitu. Oke. Karena lihat ya gitu sih kurang lebihnya. Jadi ada yang mau disampaikan kepada audiensnya kalau betul. masih ada beberapa hal yang menarik yang mungkin tidak ternotis oleh orang-orang. Alia, kalau kita lihat kan ini ada posting ini di Instagram, berarti yang melihat adalah followers ataupun non-followers yang ada secara online. Kalau langsung membagikan ide ini di mana ada komunitasnya? Kalau misalnya biasanya sih untuk di aktivitas di Bookstagram ini biasanya ada beberapa komunitas buku juga yang memang menawarkan kegiatan diskusi buku, yang ada yang offline juga kegiatannya. Nah kalau misalnya dari aku sendiri biasanya sih lebih diskusi buku lewat Instagram gitu, mencoba berbagi, biasanya sih kolaborasi sama penerbit gitu, kita membahas satu buku, terus nanti kita bedah isinya apa dan itu dibagikan ke followers juga. Nah kebetulan juga karena di fitur di Instagram ini cukup lengkap ya gitu, jadi akhirnya membagikannya mungkin lebih ke reels, ke bentuknya ke feeds atau misalnya di channel. Jadi aku biasanya membagikan itu informasi soal perbukuan lain yang biasanya orang cari itu di sana secara langsungnya. Biasanya sih seperti itu. Tapi karena Bookstagram itu sebenarnya komunitas Bookstagram ini besar ya, dan itu isinya kan perseorangan, ada juga komunitas buku gitu yang memang concern di arah sana, yang memang aku juga ikutin kegiatannya gitu. Jadi aku sebenarnya mencari kegiatan juga di beberapa komunitas buku yang aku ikuti gitu di Instagram Jadi ada kegiatan yang online di Instagram yang kita lihat ini, sama juga kegiatan yang offline-nya gitu sih kurang lebihnya. Oke, berarti memang sejauh ini di komunitas pun juga sudah ada kerjasama dengan para penulis buku ini ya. Nah biasanya tuh bentuk kerjasamanya selain seperti yang di komunitas itu ada apa aja sih Alia, dan menghandle-nya biasanya kayak gimana nih? Nah kalau misalnya ini dari akun Bookstagram sendiri dulu kali ya gitu, bagaimana pengelolaannya biasanya sih perlu time management ya gitu, manajemen waktu antara membaca buku dan kemudian mengolah itu ke dalam bentuk informasi yang lebih menarik gitu. Karena kan biasanya seringkali dianggap ya udahlah baca buku itu adalah kegiatan yang pasif gitu.
Nah, tapi ini kan juga kita juga harus cari nih kira-kira poin menarik apa yang bisa diolah gitu. Akhirnya bisa kita sampaikan ke lewat media sosial gitu. Nah, itu juga prosesnya juga ya jadi lebih ke milih bukunya juga, terus juga riset ya, mencari topik-topik apa aja yang kira-kira lagi dicari atau misalnya riset tren juga gitu. Nah, kemudian ya karena memang aktivitasku juga ada kan yang lain, jadi nah ini bagaimana caranya bisa tetap konsisten, yaitu membuat waktu khusus gitu. Biasanya aku bikin jadwal kira-kira nih kapan mau di-share ke medsos dan punya deadline gitu. Jadi benar ya, belajar lebih apa ya, lebih memanage di media sosialnya ini sendiri gitu. Nah, kalau misalnya untuk berbagi informasi itu kan kebetulan memang aku follow beberapa komunitas, emang follow juga beberapa akun penerbit atau misalnya akun penulis yang mungkin emang mau bantu sharing. Jadi akhirnya bisa dibilang aku itu menjembatani informasi yang tadinya mungkin nggak di follow sama orang. Nah, orang kan follownya dari akun Instagram. Nah, itu juga aku cari. Jadi lebih ke apa ya? Ya kurang lebihnya sih seperti itu sih kalau misalnya untuk aktivitasnya dari aku sendiri gitu. Oke. Kalau mungkin kan punya kesamaan alia para pecinta buku, mungkin ketemu kopi darat, ada tidak beberapa kali melakukan hal itu dengan teman-teman yang suka membaca buku? Nah, kalau misalnya karena di Bookstagram ini kan akhirnya aku menemukan banyak teman baru ya di luar sana. Jadi kalau misalnya aku pergi nih misalnya ke Bali gitu, terus habis itu aku ketemu juga dengan teman yang Bookstagramer juga dan dia di sana gitu. Nah, akhirnya kita ketemuan gitu. Atau misalnya ada teman yang datang dari Kalimantan gitu, dan aku kan nggak pernah ketemu ya gitu sebelumnya, tapi aku ketemu di dalam komunitas itu gitu, Bookstagram itu. Nah, pas ketika dia datang ke misalnya di tempatku kan di Jakarta gitu, akhirnya kita ketemuan. Nah, terus juga kalau misalnya ada event-event buku gitu, biasanya juga ketemuan dengan teman-teman yang punya akun Bookstagram ini gitu, jadi ketemuan dan ngobrol-ngobrol juga gitu. Jadi kalau misalnya jadi kayak ada pertemuan yang biasanya kita mencari buku dan akhirnya bisa ketemu langsung gitu. Dan aku udah pernah juga beberapa kali ketemu sama teman-teman pencinta buku yang tadinya sering ngobrol aja online gitu, sharing buku gitu kan, terus kita cerita hal-hal yang lain, ternyata relate juga. Dan aku merasa ternyata punya akun Bookstagram itu juga menghubungkanku dengan orang-orang yang mungkin aku nggak pernah ketemu di lingkungan sekitarku gitu. Nah, ini aku ternyata bertemu dengan orang yang lain punya interest yang sama, akhirnya disitulah jadi semakin betah bikin konten soal perbukuan gitu. Jadi manfaatnya seluas itu gitu sih. Oke, baik. Semoga inspirasi dari Alia ini juga bisa menyemangati para pemirsa ya untuk meningkatkan lagi minat bacanya nih, Valen. Dan jangan lupa mengajak orang lain juga ya untuk mau ikut membaca buku. Kalau begitu terima kasih Alia Putri, Bookstagramer yang sudah bergabung sore hari ini bersama kami di Newsline. Terima kasih Alia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.